Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kasiki insyaallah sambung ya guruta yang berkaitan dengan adab, kemudian tauhid. Jika sempat kita juga akan membahas tentang masalah fikih. Adapun adab tema adab kita ini terambil dari kitab Bulughul Maram, yaitu tentang bab ar-rahabi min masawi'il akhlaqi. Ya, kajian adab dulu, yaitu menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu taala, muallif penyusun beliau berkata, jadiro arae yang menulis itu disebut dengan muallif. Jadi dia itu mengumpulkan maklumat kemudian dia susun. Dan semua yang membahas tentang agama mesti dia disebut muallif. Dan dia pengarang. Nah, sebab kamu kadaki pengarang akar-akar tu ya. Yang disebut pengarang itu ya novel, pengarang ya. Menghayal kemudian dia karang-karang. Tapi kalau agama dibahas tidak ada pengarang. Penulis, penyusun. Jadi dia kumpulkan ayat-ayat, kumpulkan hadis, penjelasan ulama, dia susun. Olehnya itu, kitab-kitab tentang tema agama, semua orang berhak untuk membaca. Jadi kalau engkau buku temanya agama, semua orang berhak untuk membaca. Yang tidak berhak itu dia perjualbelikan. Misalnya engkau dia mau jual beli, tidak boleh, harus seizin dengan penulisnya, penyusunnya, karena dia yang menyusun sedemikian rupa sehingga menjadi buku. Tapi tidak boleh masalah agama ini kemudian diklaim oleh orang untuk kemudian masalah agama itu tidak boleh dibaca atau diketahui. Ya, karena agama ini adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada sebuah buku, selama itu manfaat syakhsi, manfaat syakhsiyah, manfaat sifatnya pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, untuk mengambil keuntungan, maka ulama atau sebagian ulama memfatwakan boleh saja untuk kemudian kita membacanya. Kita copy sendiri, kemudian kita baca. Nah, itu muallif namanya. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Muallif yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menulis kitab Bulughul Maram. Babu ar-rahabi. Bab tentang ar-rahab. Ini rahab min itu artinya menjauhi, membenci. Ya. Lari dari. Ya, itu rahab. Masawi'il akhlaqi, kejelekan akhlak atau keburukan-keburukan akhlak. Ada itu kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Targhib artinya bagaimana orang itu terdorong, termotivasi. Wa Tarhib bagaimana orang itu kemudian lari menjauh. Ya, maka isinya di situ adalah tentang ya perintah-perintah atau sunnah-sunnah yang seharusnya dijalankan dan larangan-larangan yang harusnya dihindari. At-Targhib wa Tarhib.
Jadi bab ini secara khusus membahas tentang akhlak yang harus kita hindari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, boleh dipenguruta Abu Hurairah. Abu Hurairah ini asal tengah-tengahna Abdurrahman bin Sakhr. Sad kha ra Sakhrin. Ya. Kemudian ditelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Yaitu narik kumakun radhiyasang radhiyallahu anhu. Urane radhiyallahu anhu, ya kumakun radhiyallahu anha. Ya, ya kumakadaki rampe asanna bainana nabita kadaki radhiyallahu anha. Ya kun rampe asanna anak makotoba tumatuanna maka daki radhiyallahu anhuma, dua. Misalnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ko seleng itu matuanna. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh kita ucapkan radhiyallahu anhuma, cukup radhiyallahu anhu. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia kata anhuma. Ya, tapi kalau anak-anak dirampai maka dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya komega sahabat dirampai maka dari radhiyallahu anhum. Ya, radhiyallahu anhum. Yang biasa sile-sile. Ya, kadang tertukar-tukar, itu bukan hanya sekedar istilah di belakang nama sahabat, tapi itu adalah doa. Radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, yaitu Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, si tengah-tengah ni rupa disengenge dalam agama begini urutannya. Ada penyandaran, ya. Jadi sahabat berkata bahwa Rasulullah bersabda. Tanya maka dia menurut saya. Jadi kalau agama, agak satu-satunya agama yang merupakan agama riwayat itu agama Islam. Bisa diteliti. Sanadnya ada bersambung, misalnya dari sekarang ada sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Ini mendengar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, letu kuna bitta. Ya, tidak ada agama yang lain yang punya sanad seperti ini, melainkan agama Islam. Dan itulah agama Islam ini adalah agama yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu akurat dibaca, dia dibaca bawang nih. Ada sanadnya, sanad bacaannya yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu pula agama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yana tunasa panritata makada al-ilmu qala Allah qala Rasul. Itu desengi padis setengah agama ya ku makadaki makade mong Allah taala makade Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaro seperti setengah agama nasaba asalna agama dua mitu. Yakutanya Quran hadis. Ya. Yakutanya Quran hadis. Nena kada akal atau perasaan dena tamairo. Ya. Dena tamak. Jadi itu agamanya dia disedih-sedih, ya. Ya. Tapi betul-betul jelas sandarannya. Nah, dia itu dikapak-kapang. Nah. Itu memang katanya dia. Katanya. Kata Allah, kata Rasul itu baru. Jadi itu nyarekomak guru agama ki pada macawe kyoko dalile, insyaallah semakin dekat dengan sumbernya. Ya, pada ko misalnya kita cari sumber air, semakin dekat dari sumber itu semakin jernih daripada bila ni malah. Sudah banyak kotoran yang kena. Sudah banyak hawa nafsu. Nah, yana tu kemudian kita berusaha mengenalkan keda sing ayat, keda sing hadis ya.
Jadi kalau kemudian kita dengarkan ceramah tuli maka dia Allah Ta'ala, maka dia Nabi tak. Wah, itu sebenar-benarnya adalah ilmu yang diperdengarkan kepada kita. Aku mampu mula bersela letup bersela payment, ya, dega kana rampi-rampi ayat-ayat makotopa hadis, ya, dan yang dibahas adalah agama, tentu tidak sepatutnya seperti itu. Karena agama itu dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendengar nama Rasulullah masalah waki. Maka dia Nabi tak ini gini tahu dirampi asakku indahu walam yusalli alayya nadina salawa, maka dia termasuk orang yang pelit, masikki. Al-bakhil, ya, orang yang pelit itu yang disebutkan namaku padanya dan dia tidak bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawat dan bersalamlah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Cina matu di mutuna tisui. Maka dia Nabi ta man salla alayya, ya, salatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan salawat Allah kepada kita itu adalah rahmat, pemasih. Tayyib. Yana tu maka dah masikir tu ngapa? Nasikir ya lena. Ya. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada. Ya, iyyakum wa itu narekum runtuk ke hadis, iyyakum na pangkurupau itu artinya larangan, jangan. Kata tu matu runtuk ke alaikum bi itu perintah. Alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhi dusta. Nah, ini sigat di dalam bahasa Arab. Nah, sebayarku maka deki iyyakum artinya sebenarnya literally-nya kepadamu. Yang kata jazakallahu khairan wa iyyakum. Ya, itu dan kepadamu juga. Ya, jazakumullahu khairan wa iyyakum. Tapi tidak bisa diartikan di sini iyyakum wa nasab. Ini sigat dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Arab. Jadi jauhilah, artinya jauhilah, ihdzar. Jauhilah. Ya, makanya dibaca wal hasada. Ya, karena itu yang dijauhi, yang mau dijauhi. Ya, sasaran. Iyyakum wal hasada, jauhi sifat hasad. Ini menesa perintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan. Kama sebagaimana ta'kulun naru, ya, memakan api atau api itu memakan al-hatabah, kayu bakar. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, artinya diriwayatkan. Wal Ibnu Majah, dan pada riwayat Ibnu Majah min hadisi Anasin nahwuhu, dari hadisnya Anas bin Malik serupa, sama ini. Ya. Baik. Di sini kita, ya, saya sengaja tuliskan beberapa poin-poin ini supaya bisa, ya, kalau tidak bisa dicatat minimal kita nanti dibaca. Kalau ini poin-poin yang bisa kita ambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawaid hadis, faedah-faedah hadis. Faedah yang pertama, faedah yang masalah akidah. Yang pertama, hasad adalah tanda kelemahan iman. Jadi kalau masih ada hasad dalam diri kita, itu tanda bahwa iman kita itu lemah. Ya. Sesuai, kalau besar hasadnya berarti imannya juga sangat lemah. Kenapa? Karena dia sedang menilai Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat. Ya, dia sedang menilai Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan nikmat. Jadi kenapa Allah kasih ini? Kenapa saya tidak? Ya, dia hasad.
Ya. Jadi keimanannya, ya. Jadi sebenarnya hasad ini muncul dari lemahnya iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang gampang iri, dengki, hasad, ini berarti dia magalo tepe nah. Nasabak sinaseng salah bagi. Kada ini cocok salah bagi. Bagaimana salah bagi? Nah Allah yang bagi. Sama kalau pada kita balu-balu. Aduh, si Mega sudah pengeli, saya sedikit, ada hasad. Yang membagi itu Allah. Ya, yang membagi itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau si konal pengeli saya. Ini si konal pengeli saya. Dan itu dipergantikan, Allah pergantikan itu. Ada waktunya kita banyak. Sisana matut alina Mega nala pengeli, nak tak lupa. Nah, seperti itu. Jadi hasad adalah tanda kelemahan iman. Kemudian Allah menjadikan sebagian perbuatan dapat menggugurkan amal kebaikan. Ya, Allah yang berkuasa itu. Allah yang sudah tentukan. Kalau kamu melakukan ini gugur amalmu, maka hindari. Seperti hasad ya. Allah menjadikan sebagian perbuatan itu dapat Allah yang menjadikan. Jadi bukan hasad itu yang bekerja sendiri, tapi Allah na pancaji wiro hasad iri hati dengki itu kemudian dapat menggugurkan amal perbuatan. Artinya kita yakini itu bahwa Allah Subhanahu wa taala sumber hukum, sumber syariat. Kemudian yang ketiga, Allah Maha Pemberi rezeki. Ya, jadi yang kita pahami dari masalah akidah tentang hasad ini, kita harus yakini maka Allah Subhanahu wa taala huwar razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Ya, mungkin orang yang memberikan uang tapi yang memberikan rezeki Allah. Si salah tu doyena dalle Ketu mega doyena cedek mi dalle nah. Ya, ada banyak uang tapi sedikit rezekinya. Ya, mega to sapa doi tapi ternyata dalik nama tu sinalolongan. Ya, ia matur si kumatur pura dapat tentu pun Allah taala. Ya. Kemudian menjauhi dan takut kepada sebab-sebab keburukan yang telah dijelaskan di dalam dalil-dalil yang sahih tidaklah termasuk kesyirikan. Ya, misalnya penyakit ain. Takut sama penyakit ain. Ya. Takut sama penyakit ain. Boleh atau tidak? Boleh. Karena memang Allah menjadikan itu sebab ada sultannya. Ada dalilnya yang menerangkan. Tapi pada prinsipnya, ya, mengandalkan sebab dan menyepelekan sebab dua hal yang terburuk. Dua perkara yang buruk itu. Mengandalkan sebab atau menyepelekan sebab. Mengandalkan sebab, misalnya mengandalkan obat sebagai penyembuh. Lalu kemudian tidak sandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tercelah. Itu adalah sesuatu yang tercela. Menyepelekan sebab, malah asal dia nak minum obat. Kalau sawi. Ya, dia tidak mengambil sebab, itu juga sesuatu yang tercela, mazmum. Jadi dua hal ini, al-i'timadu 'ala syai' wal ihmal ya minhu atau anhu, berpatokan mengandalkan sesuatu atau menyepelekan sesuatu, itu dua hal yang tercela. Tapi maka yang terbaik itu adalah mengambil sebab dan tetap bertawakal kepada Allah. Mengambil sebab dan tetap kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takut misalnya terhadap ain, ya. Takut terhadap ain. Itu sesuatu yang memang sudah diterangkan. Hindarilah ini sebab-sebab yang bisa mendatangkan ain. Tapi terlalu takut sampai dia lupa kepada Allah bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu, itu tercela. Ya. Itu tercela. Nasabak napuelo pi wong Allah taala. Ain itu bisa terjadi napuelo pi wong Allah taala. Ya. Hasad ya.
Kemudian ikhlas dalam beramal. Ikhlas di dalam beramal. Dari mana kita pahami ini? Di sini ya'kulul hasanat. Ini pentingnya kita beramal ikhlas. Nasab ayam itu dah sedih ceng nareko megeloi ni ana cocoi perbuatan amalnya. Itu baru bagus, baru dianggap amal kebaikan. Niatnya ikhlas dan amalnya sesuai dengan petunjuk. Itulah yang kita khawatirkan. Ya roh amal-amal yang tidak dilakukan ikhlas itu memang dari awal dimetenuki malaikat. Yang orang keluarkan uangnya tidak ikhlas, yang orang lakukan ibadah puasa misalnya tidak ikhlas, itu memang tidak tercatat. Jadi tidak akan gugur itu. Dimetun pura catat. Atau orang melakukan ibadah tidak sesuai petunjuk. Kedua makan ni aku apa namanya sikri kupur kama sikri oke si sebu siku. Jangan dipikiri kira nasabak ni metun purna yuki. Ya, yang kita khawatirkan ini amal yang kita lakukan ikhlas dan betul-betul sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Pada anak sumpah jali muatut tak misalnya. Ya. Itu yang kita khawatirkan. Kemudian kita hasad lalu pahala itu habis. Kemudian menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadikan Al-Quran dan Sunnah, biasanya Sunnah, yaitu perkataan, perbuatan, sifat, dan ketetapan Rasulullah. Yordasa Sunnah. Ya. Betuanna Sunnah dalam bahasa Arab itu lalepur radiolah. Jadi makanya itu Sunnah mengikuti Rasulullah. Agak purna oleh Nabi ta yorda ciri itu mengikuti Sunnah. Ya. Jadi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Kemudian faedah akhlak. Nah ini inti dari pembahasan kita. Yang pertama hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad itu sikap merasa tidak senang terhadap nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Sama halnya dia menginginkan nikmat itu hilang dan berpindah kepadanya atau hilang sama sekali dari orang lain. Ya. Jadi itu hasad. Benci kalau Allah kasih nikmat sama orang. Sama halnya dia menginginkan nikmat itu pindah sama dia. Atau memang dia metona puji yang penting. Ya jangan nasu sugi yang penting dia tuna sugiro. Ya. Ya. Sama kau jangan nasu Andre ya. Terpilih yang penting dia tuna terpilih. Pedilada kau terpilih. Ya kau pada tidak terpilih ya. Setidaknya pedilada tindak kalau dia melihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya luar biasa hasad. Walaupun kita tidak inginkan itu berpindah sama kita. Semata-mata kita itu benci, iri, ya, melihat orang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hasad. Hasad itu sebenarnya kalau kita perhatikan adalah sikap perbuatan seseorang yang sibuk terhadap orang lain. Itu hasad, kerjanya hasad begitu. Ya. Makanya ulama mengatakan bagaimana cara menghilangkan hasad itu, jangan pedulikan orang lain, sibuk dengan dirimu sendiri. InsyaAllah hasad itu hilang. Pak Yam itu nah hasad tapi narekus tulis sibuk mitei. Kesita. Beli sita. Politik kiro. Ya. Dan seterusnya. Makanya ya, tidak usah sibuk mengurus orang lain. Dan kemudian hasad ini adalah sesuatu yang berawal dari seseorang dan akan berputar sehingga akan membunuh orang yang hasad itu sendiri. Jadi hasad itu hakikatnya akan menjadi senjata makan tuan. Itu yang diungkapkan oleh ulama. Sehingga ada kisah yang disebutkan di zamannya Khalifah Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah. Itu suatu waktu ada seorang Arab ya, Badui, itu datang ke istana dengan sikapnya ya, yang kemudian menarik perhatian raja Al-Mu'tasim, sehingga dia kemudian kalau datang diajak bicara, diberikan tempat duduk dan dilayani, sehingga Al-Wuzara ini
menteri-menteri ini iri sama, ya, ini orang tidak ada jabatannya, iri sama dia, ya. Kalau Al-Mu'tasim raja ini datang, khalifah ini datang, kemudian melihat tidak ada orang Arab tersebut, aku tenangi, maka dia kira lokal, ya, sehingga kemudian hasad ini muncul. Bagaimana caranya supaya orang ini dibenci oleh raja? Hasad kan? Ya, dia tidak menginginkan raja memuji dia, bahwa dia juga mau dicari, mau diperhatikan. Itu yang penting dia memperdilada tidak mite diperhatikan sama raja. Ya, mulailah siasat. Apa siasatnya dia? Para menteri-menteri ini siasat. Kita undang orang Arab itu, kasih makan. Nanti kalau makan, jamuannya itu dia kasih banyak makan sumnya, bawang putihnya. Ya jemaah tu kuma bicara si bar tak bau. Ya. Kemudian setelah kasih makan ini, napa sebagian pergi membisiki raja. Naseng yaitu pak kampungnya Arab itu. Yaitu nacecelade, dia sangat tidak senang dengan bau parfum tak. Nah, itu ni matu kuma bicara tu lina tutu timuna. Padahal setelah makan ini dan berbau bawang, itu ketika adabnya terhadap raja ketika berbicara tu lina tutu timuna supaya tidak tercium. Itu bagaimana orang ini mau mencelakakan. Jadi kemudian betul, dia datang ke istana, kemudian bertemu dengan raja sebagaimana biasanya diobisi, bicara. Nasina tutu timun, tulina tutu timun. Maka dia cocok ya. Atau nasi, maka dia tidak suka bau parfum saya. Lalu kemudian sikap raja pada saat itu dia hanya menulis sesuatu. Apa tulisannya? Bahwa wasiat saya, siapapun yang kemudian yang terakhir memegang catatan ini maka dia dibunuh. Dibunuh. Wah, nanti nerengnya roh-roh. Semakin hasad ini, maka saya sudah atur strategi supaya dibunuh, supaya dibenci, tapi justru raja ini memberikan penghargaan, sinase penghargaan. Padahal dia suruh untuk bawa pergi. Cari tahu. Kadi agar denri-derengi, agar nauki koro. Jadi dia kemudian kejar itu Arab Badui, dia ambil itu. Kadi apa yang tadi raja? Bilang tidak, saya cuma dipesankan ini untuk menyampaikan ke sana. Saya tidak tahu apa tulisannya. Nah, kalau dia kemudian dia mari, saya saja yang ambil. Nanti saya sampaikan ke sana sebagaimana amanah raja. Maka dia cocok nih, ya. Jazakallahu khairan, kamu telah mengurangi beban saya. Kemudian dia ambil. Setelah dia ambil, dia menjadi orang terakhir terbunuh. Tasilang itu mana kediunai? Kenapa dia dibunuh? Akhirnya ketahuan bahwa itulah hasad. Artinya hasad itu akan kembali kepada orang yang hasad itu sendiri. Ya, itu diceritakan wallahu alam benar atau tidak, ini diceritakan di zaman Khalifah Al-Mu'tasim Abbasiyah. Dan itu diceritakan oleh sebagian syekh ketika membicarakan tentang masalah hasad. Ini hati-hati kalau hasad, li sumata tu memang. Ya. Jadi memang harus dilawan. Kemudian hasad adalah akhlak yang buruk kepada Allah. Sebab termasuk suudzon kepada Allah. Ya, jadi hasad itu seseorang itu merasa bahwa Allah itu tidak, dia mengeluh begini. Tidak benar. Kenapa orang ini dikasih? Jadi cukuplah hasad itu adalah puncak keburukan sebab orang itu suudzon kepada Allah. Merasa bahwa Allah itu tidak mengetahui siapa yang dia tahu, yang dia kasih. Yang igawadina tambangan, siapa yang harus dikasih. Begitu akhlaknya orang yang hasad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikata bahwa hasad ini adalah akhlak yang sangat buruk.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita hindari. Kemudian faedah yang lain, menjelaskan dengan contoh adalah di antara metode terbaik dalam pendidikan. Yang Nabi takwe, maka dah hasad itu akan memakan kebaikan. Pipo gorongan kebaikan. Itu masih orang bagaimana cara memakan? Rasul kasih contoh. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya, berarti cepat. Ya, sinampe. Walaupun kebaikan itu sebanyak apa, ya, bertahun-tahun kita lakukan, kalau kemudian kita hasad itu sangat cepat dihabiskan atau menghabiskan amal kebaikan itu. Jadi memang sangat berbahaya. Ya. Itu adalah penyakit fattaka, kata ulama. Fattaka itu paling dan sangat mematikan. Ya, hasad. Jadi menjelaskan dengan contoh adalah di antara metode terbaik dalam pendidikan. Makanya Nabi SAW, misalnya salat, itu langsung Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Ya. Dan seperti itu simpelnya agama. Bagaimana misalnya wudu, langsung Rasulullah berwudu dilihat oleh sahabat. Begitu, simpel. Ya, sangat mudah. Menjelaskan dengan contoh adalah di antara metode terbaik dalam pendidikan. Dalam Al-Quran Allah juga Subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran. Kemudian mengandalkan atau menyepelekan sebab, keduanya tidak terpuji. Ya, ini tadi yang sudah kita jelaskan. Kita tidak boleh mengandalkan sebab, juga tidak boleh menyepelekan sebab. Tapi khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang terbaiknya. Ya. Kadang ada orang khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengahnya. Padahal yang dimaksud awsat itu adalah yang terbaik. Sebaik-baik perkara adalah yang terbaik, bukan tengah-tengah. Ya. Yang terbaik itu adalah seseorang mengambil sebab, lalu kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kemudian ketika ada orang di zaman Rasulullah salat, dia tinggalkan kendaraannya, dia tidak ikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih orang. Ya, itu lebih baik daripada kamu tidak ikat lalu kemudian kamu bertawakal. Bukan tawakal namanya itu. Nah. Ini juga menjadi dalil, maka di rumah segi harus ke parkiran lah. Ya, ini dipahami dari situ. Harus ada security-nya. Maksudnya yang menjaga kendaraan, parkirannya. Karena orang-orang yang sholat itu ke depannya akan menggunakan kendaraan. Sini magan yang ukur, magan hilekur seliu, magan di motor, magan. Akhirnya dia tidak khusyuk. Jadi disempurnakan itu sebagai masjid, misalnya kita di sini mengelola masjid. Sempurnakan itu sehingga orang-orang yang salat di sini di saat salat itu kemudian merasa tenang. Termasuk diantaranya adalah yang kita syukuri di sini adalah memberi makan ketika selesai pengajian. Dan sebab biasa itu kuburan pengajian. Melupuni kampung tengah, beri ini lisu, ya, atau tidak tenang konsentrasi. Ya, diantaranya kemudian alhamdulillah masjid memikirkan itu bagaimana dia enggak dipikiri, datang belajar, tidak buru-buru pulang. Baik, kemudian yang ketiga wajib menjaga amal kebaikan. Ya, wajib menjaga amal kebaikan supaya tidak gugur. Nasabak purto ini dah kerusuhan. Apalagi kalau misalnya membutuhkan biaya modal, waktu habis, tenaga habis, dan itu tidak akan terulang kembali. Lalu kemudian gugur, ini apa tuh? Padahal pura dipigau, sedangkan orang yang tidak sempat dia kerjakan, maka dia mau pilih, ya Allah kembalikan saya, mudah-mudahan supaya saya bisa lakukan apa yang dulu tidak sempat saya lakukan. Apalagi kau pura metoni dipigau, napa dia diruntui rapalangi? Wah, di situ puncaknya. Makanya di Allah Ta'ala, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr. Beri peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan ketika semuanya telah diputuskan. Siapa-siapa, mana pahala aku dulu ini, tega apalah aku biasa.
Dicari semua dia tidak temukan. Ya. Maka kita harus menjaga amal kebaikan. Jangan dihambur-hamburkan, ya. Dan kita ini sering suka menghambur-hamburkan amal kebaikan. Ya kongketo. Ya kongketo dihambur-hambur itu dihambur-hamburkan kumega. Ini kita tidak tahu. Maka agak tak rona terima Allah Ta'ala dari ibadah pakai siang yang pura dipigau. Ya. Jadi kalau memang kita hitung-hitungan agak normal tu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala itu ridha kepada kita ini. Ya koma sempaja ki pito-pito. Ya, cepat sekali. Ya. Itu pun ya tidak khusyuk juga. Dan sebenarnya yang paling kita andalkan kan harus sempajali mutu. Yang lain itu ya tidak tahu kapan kita lakukan yang lain. Yang menasem dipigau sosok kelima sesto itu sempajang. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga amal kebaikan kita. Nah, termasuk untuk itu jangan sekali-kali melakukan kesyirikan. Pak itu kesyirikan yang dimatuna cicil maka dia menggugurkan sedikit-sedikit dia langsung hangus. Ya, langsung rata. Nol. Ya ke nol mo ya ke minus sih. Ya. Ini yang bahaya ini Pak, minus. Dan itu memang ada hitungan minus nanti di akhirat. Ya, sebagaimana Rasulullah ketika mengumpulkan sahabatnya, tahukah kalian orang bangkrut? Ya. Rasulullah kemudian mengatakan bangkrut itu yang orang yang bawa puasa, salat dan ternyata dia suka zalimi orang, dia suka begini, ya, si wajah. Di sana pura si wajah minus. Masih ada orang yang dia pernah zalimi, pahalanya sudah habis. Sudah. Keburukannya orang dikasih sama dia. Sehingga tidak ada yang tersisa padanya kecuali keburukan. Sudah dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang keempat, hasad sangat cepat menggugurkan pahala-pahala kebaikan. Ini kita ambil dari kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Ya. Kayu bakar ya. Itu karena itu adalah apa namanya amal kebaikan itu di sini diibaratkan seperti kayu bakar. Dan hasad itu seperti api. Kemudian di antara cara mengamalkan hadis ini, bagaimana kita cara mengamalkan hadis ini? Pertama, melawan sifat hasad ini. Harus dilawan, diewa. Bagaimana cara kita melawan? Ketika kita iri sama orang, hasad sama orang, kita mau ceritakan keburukannya, kita paksa ceritakan kebaikannya. Paksa. Ketika kita orangnya ya, kan syaitan ini besar bisikannya. Tiba-tiba dia bilang, "Wah, saya dapat begini-begini." Muncul hasad. Tiba-tiba muncul. Apa yang kita lakukan? Lawan, doakan. Masya Allah, barakallahu fi, umuare, berkah pengalat. Dilawan itu. Dipaksa lisan ini untuk mengucapkan doa-doa kebaikan. Ya. Dipaksa. Jadi itu harus dilawan. Ya. Kemudian yang kedua, husnuzon kepada Allah. Cara mengamalkan hadis ini kita harus husnuzon kepada Allah. Bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang membentangkan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah yang membatasi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ya, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar kata Allah. Segala sesuatu kami telah tentukan dengan kadarnya masing-masing. Ya, kita orang dapatkan banyak, kita dapat sedikit, langsung husnuzan. Si komentomir purna patentu Allah Taala. Engkau mentor matur nasi wetu megato ya nereka Allah Taala. Hajat mati makan megato ya nereka apa cedek nerengero. Jadi sambungir. Mencaji hasa situ. Sudah bagus husnuzonnya, tapi nacuir sih. Ya. Ya.
Jadi seperti itu. Jadi kita tumbuhkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak nasilota berhasil atau dikasih kecerdasan, kita husnuzon. Engkau matur kapan kelebihan daya anakku, ya, ya mudah-mudahan apa berkah pada dengan yang kemudian Allah berikan kepada anaknya orang itu. Seperti itu. Harus bisa kita mengakui, harus bisa kita doakan orang dalam kebaikan. Kemudian melakukan banyak amal kebaikan. Cara mengamalkan hadis ini melakukan banyak amal kebaikan. Ya'kulul hasanat. Berarti orangnya banyak kebaikannya. Kemudian menjaga amal kebaikan agar tidak gugur. Ini yang harus kita laksanakan terus. Ya, maksudnya kita jaga. Kemudian selalu menjaga kebersihan hati. Karena hasad ini adalah termasuk penyakit hati. Ini sebagian dari faedah yang bisa kita ambil dari hati. Tentu banyak lagi faedah-faedah yang ulama sebutkan di dalam kitab-kitab. Taman? Iya, apa nafsu? Alhamdulillah. Itu kelebihannya kalau kita salat pengajian, karena kita masuk dalam hadis riwayat Muslim itu orang yang menunggu antara salat dengan salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu pahalanya seperti orang yang berjaga di perbatasan dalam kondisi perang. Ya, selalu menjaga taman.